Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kembali lagi di serial Amalan Ringan Berpahala Besar dari Surah Mengaji, yang insyaallah kita akan membahas amalan-amalan ringan yang berpahala besar yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim di kesehariannya. Bersama kita pada hari ini Ustadz Ian Sidohutomo hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Baik Ustadz, ada kalimat zikir yang diajarkan kepada Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, yaitu Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, itu kira-kira keutamaannya untuk membaca zikir tersebut seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Diriwayatkan bahwasanya suatu saat Nabi SAW keluar dari sisi dari Ummul Mukminin. Jadi beliau sedang di rumah Ummul Mukminin Juwairiyah, kemudian beliau keluar ketika pagi hari setelah salat subuh. Sedangkan ibunda kita Juwairiyah berada di tempat salat beliau, ya, beribadah, berzikir seperti itu. Kemudian Nabi SAW pulang ketika waktu duha, sedangkan ibunda kita masih tetap berzikir, ya, dalam keadaan duduk seperti itu. Lalu Nabi SAW bertanya, loh, dari tadi kamu masih seperti ini? Ya, seperti itu mungkin ya kalau bahasa kita ya. Iya, kata ibunda kita. Maka Nabi SAW bersabda, laqad qultu ba'daki, ya, aku telah mengucapkan sesuatu arba'a kalimatin thalatha marrat. 4 kalimat sebanyak 3 kali. Law wuzinat bima qulti mundzul yaum lawazanathun. Seandainya ditimbang dengan apa yang dari tadi engkau baca, ya, dari zikir dan segala macam, itu akan mengimbanginya. Apa 4 kalimat itu? Nabi SAW menyebutkan Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu kalimat-kalimat zikir tersebut. Yang jelas, ya, keutamaannya adalah dia kalimat, ya, 4 kalimat ini memiliki pahala yang setara dengan begitu banyak kalimat-kalimat zikir yang lain. Maka seakan-akan setelah ibunda kita Juwairiyah berzikir demikian lama, ternyata bisa diimbangi pahalanya dengan 4 kalimat ini. Masya Allah. Kalau kita perhatikan, inti dari zikir ini adalah tasbih dan tahmid, ya. Subhanallah wa bihamdihi, mirip seperti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi di sini kita ambil bagian pertamanya, subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan aku memujinya. Lalu 4 kalimat berikutnya menunjukkan fokus kepada tidak terhitungnya bilangan tasbih yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adada khalqi, sebanyak bilangan makhluk ciptaan Allah. Pertanyaannya, apakah kita bisa menghitung makhluk ciptaan Allah? Tidak bisa. Dan sebanyak makhluk ciptaan Allah itu pun pasti ada batasnya. Dan Allah Ta'ala berhak lebih dari itu. Disucikan, disebutkan keagungannya tanpa dibatasi oleh makhluknya. Adada khalqi, sebanyak makhluknya. Dan kita juga menjadi ingat, ketika disebutkan jumlah makhluknya saja, kita tidak mengetahui jumlah pastinya. Maka bagaimana mungkin kita ingin benar-benar memahami hakikat keseluruhan tentang zat Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak bisa, karena kita makhluk yang begitu lemah. Lalu yang berikutnya, waridha nafsih, dan sesuai dengan apa yang Allah ridha untuk dirinya. Bagaimana mungkin kita bisa membatasi hal tersebut? Nggak bisa. Kita nggak tahu. Kita hanya tahu apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita melalui utusannya Muhammad SAW. Sedangkan hal-hal seperti ini kita tidak tahu. Seperti apa, sebanyak apa pujian yang layak untuk Allah, kita tidak
tahu. Maka kita sandarkan kembali kepada ilmunya Allah. Wa ridha nafsih. Wa zinata arsyih. Dan seberat timbangan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya seperti apa kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Yang jelas arsy itu begitu besar dan begitu megah dan begitu agung. Sedangkan arsy itu hanya makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan menciptanya? Tentu lebih agung lagi. Dan yang terakhir, wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta tulisan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apalagi? Kita nggak akan bisa membatasi kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inti dari 4 hal yang disebutkan dalam zikir ini untuk mengingatkan kita berusaha menyucikan Allah, bertasbih kepada Allah sebanyak yang kita bisa. Tapi pada akhirnya tidak ada yang bisa membatasi keagungan, kesucian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas penjelasannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.